Pak Ibu anggota di PPH dan juga umat di lingkungan Santo Andreas Kembang Harum. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam Pak Artyo. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Pada malam hari ini saya akan mencoba membawakan acara MC andalan di PPH, yaitu Pak Lili dan Pak Marius. Itu ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Sehingga saya diminta atau mengajukan diri lah untuk menjadi MC pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, yang rencananya akan kita laksanakan ya sekitar jam gitu ya. Tapi karena hari ini libur, sehingga ya berkegiatan atau melakukan perjalanan luar kota sehingga mungkin lelah gitu ya. Ya sudah kita kurangi pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kita laksanakan maksimal 1 jam saja gitu ya. Jadi tidak usah lama-lama gitu. Baik, untuk itu kami mohon pada Bu Utami untuk membuka doa agar pertemuan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Monggo Bu Utami. Pak Artyo. Romo, Bapak Ibu, monggo kita satukan hati. Kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat malam Bapa. Puji syukur kami haturkan kepadamu untuk berkat dan rahmat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Bapa, sungguh kami bersyukur padamu karena malam hari ini kami boleh bertemu dengan Romo, dengan para anggota Dewan Harian kami. Kiranya Engkau berkati sarana dan prasarana kami malam hari ini, sehingga acara boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan undanglah semua saudara kami, umat lingkungan Andreas yang hari ini belum bisa hadir, supaya bisa bergabung bersama dengan kami. Semua doa yang tidak sempurna ini Bapa, kami haturkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Beni Utami. Beliaunya ada di samping ini ya. Pak Beninya ada di samping. Seperti Mimin Lamin Tuno setiap saat selalu berdua. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, khususnya umat di lingkungan Santo Andreas, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa acara kunjungan di PPH atau Dewan Pastoral Paroki Harian ke lingkungan-lingkungan itu merupakan agenda PPH terutama di tahun 2021 ini. Jadi sekitar ya kurang lebih 3 bulan ya sejak awal Mei yang lalu sampai dengan akhir Juli yang akan datang, kita akan berkunjung dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Dan untuk lingkungan Santo Andreas ini merupakan kunjungan yang ke-8 kalau tidak salah. Pertama dulu juga di wilayah Kembang Harum, yaitu di lingkungan Santo Athanasius. Ya. Yang pasti bahwa kunjungan yang kami lakukan ini boleh dikatakan sangat menyenangkan, sangat mengasihkan, sangat menggembirakan bagi kami. Ini seperti tema yang atau yang menjadi tema pada malam hari ini, yaitu pelayanan kepada Tuhan itu mengasihkan gitu ya. Karena memang benar dari pengalaman kami selama 7 kali
banyak hal yang bisa kami dapat. Selain tentu saja lebih mengenal umat di lingkungan masing-masing, 7 lingkungan yang sudah kami lakukan, tapi juga lebih mengetahui dinamika yang ada pada masing-masing lingkungan, terutama ya dinamika terkait dengan pelayanan, ya, baik itu di lingkungan, wilayah maupun di paroki. Ya. Sebagai contoh misalnya terakhir kemarin kunjungan Santa Monica yang terlihat di layar, kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 di layar ya, di monitor, tapi ternyata masing-masing diisi oleh 6-7 anggota atau personil. Ini kan menunjukkan bahwa keakraban, kekeluargaan, ya, dan kesediaan untuk menerima kami di dalam kunjungan ini begitu tinggi gitu ya. Kayaknya di layar hanya 5-6, tapi ternyata jumlahnya cukup banyak. Ya. Nah, sementara di lingkungan Santo Andreas ini sudah ada 140 ya, yang hadir menerima kami. Maka terima kasih atas kesediaannya. Ya. Mudah-mudahan acara ini nantinya berguna bagi kita, khususnya di dalam melayani, baik itu di lingkungan, wilayah maupun paroki, sehingga nantinya gereja kita semakin berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka salah satu tujuan kami datang atau bertemu dengan Bapak Ibu semua pada malam ini, ya tentu saja selain berkangen-kangenan karena sudah cukup lama tidak ketemu, hanya say hello kalau ketemu di gereja itu pun sekarang jarang. Ya paling saya chattingan atau jabrinan sama Bu Utami, tapi juga nggak pernah lihat wajahnya, tapi ternyata sudah beda sekali gitu ya. Yang jelas sehat, ya itu puji syukur. Maka untuk tujuan yang lain, yang mungkin lebih dalam, ya, lebih jelas, lebih detail, akan disampaikan oleh Romo Paroki kita, yang empunya gereja sekaligus ketua DPP, ya, Dewan Pastoral Paroki Rapiak, ya, untuk memberikan ya sapaan atau menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya di dalam pertemuan malam hari ini. Karena kalau tidak kita beri waktu, saya kira nggak afdol dan tidak sah gitu ya. Baik, untuk itu pada kesempatan ini waktu pertama kami berikan sepenuhnya kepada Romo Sunar. Monggo Romo. Matur nuwun Pak Hartyo, Ibu Bapak, semuanya, orang muda, anak-anak. Ini komplit kok, saya lihat berbagai usia ada, meskipun lahirnya tidak sangat banyak. Ning komplit, wakil cah enom meneng, bocah-bocah yeneng, seng senior yeneng, komplit pokoknya. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam. Selamat malam, berkah dalam. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini, malam ini, ketika saya bersama dengan teman-teman DPPH berkunjung kepada Anda semua, jane pengen iki yo ketemu tatuk ngoten nggih, ngono wedangane, tapi ya demi efektivitas dan memang kondisi ya kita memilih masih online. Sebetulnya kami itu ingin mengajak kepada Bapak Ibu pada malam ini bahwa saya dengan Romo Kris itu ditugaskan di Paroki Rapiak. Tentu tidak bisa hanya berdua mengembangkan paroki ini. Kita semua sudah berkali-kali menyadari ini. Ya. Kami dalam segala macam keterbatasan. Kemarin saja ketika KPP bersama dengan Pak Beni, Bu Utami, dan tim, itu ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menukik, ya, yang mengagetkan, yang jelas saya sebagai seorang Romo ora iso jawab ngono kuwi. Ditekoni, Romo kalau pasangan itu kepingin satunya capek terus gimana? Ngono kuwi tekon kok tekon Romo. Bisa.
Nah, Pak Kari lalu ya akhirnya mereka itu baru contoh kecil ya. Hal-hal yang lain tentu saja menjadi makin nyata. Kami berdua dengan tangan kami yang hanya ada dua, kami ada dua, lalu juga dengan segala keterbatasan untuk mengembangkan banyak hal tidak mungkin hanya bisa berdua. Dan memang seharusnya memang tidak hanya berdua. Mergane nopo, mergane gerejane paroki Krapyak itu bukan hanya milik para romo, itu milik kita bersama. Malah panjenenganlah yang sebetulnya harus menjadi tulang punggung sebetulnya. Kalau kami para romo itu kan uripe nomaden, pindah rono, pindah rene, ora ngerti sok tekan sak rampunge ora iso dipindah meneh, mbuh nang endi sok tahun pira ora ngerti. Tapi panjenengan apalagi yang sudah berkeluarga, nek isih nom-nom, damar ki ora ngerti sok uripe ning ndi sih terbentang luas ya. Lalu juga anak-anak, siapa tahu ada yang itu jadi romo, yang cewek ada yang jadi suster barangkali. Bahwa akhirnya yang sudah berkeluarga itulah yang akan tinggal di paroki ini, ya akan tinggal di paroki ini. Lalu memang mau tidak mau, suka tidak suka, ibu bapak itu menjadi bagian dari sejarah paroki ini bergulir. Kalau dilihat ke belakang dulu mulai dari paroki ini belum menjadi paroki, lalu akhirnya menjadi paroki penuh seperti sekarang ini baru beberapa tahun, akan terus berjalan. Lah tidak tahu kalau Bapak Ibu mencoba memproyeksi 50 tahun ke depan, kira-kira Krapyak itu masih seperti ini ataukah bisa beranak pinak menjadi 3 paroki? Tidak tahu ya sis ya. Daerah Jerakah sana itu ketoknya jembar banget, rakyat umatnya tidak sangat banyak sekali ya. Atau 50 tahun lagi itu paroki Krapyak itu sudah mengkerut menjadi wilayah. Mergane umat entek. Ora ngerti. Nah, maka dari itu bagaimana gereja ini ditumbuhkan, dikembangkan itu sangat bergantung justru dari umat yang memang ada di paroki ini. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu semua tahu, tahun 2021 ini, pelayanan Dewan Pastoral Paroki, pelayanan para prodiakon, pelayanan para pengurus lingkungan itu habis masa waktunya. Nah, maka ini tidak menjadi tawaran lagi, memang akan terjadi, gelem ora gelem akan terjadi bahwa akhirnya akan digulirkan proses bagaimana kepengurusan di tingkat Dewan Pastoral Paroki dan juga di lingkungan, bahkan juga mungkin wilayah, termasuk pelayanan para prodiakon, itu akan terjadi pergantian. Nah, ini yang kita maksudkan, Romo rasa nyambut gawe dhewe, maka harapannya adalah bagaimana seluruh umat itu semakin punya hati untuk terlibat dengan segala kapasitas yang dimiliki. Romo kula niku pun sepuh pun mboten saged napa-napa. Meskipun sudah cukup senior, tetap bisa terlibat nyengkuyung nyemangati sing nom-nom. Dulu itu saya mengalami di Karanganyar, ada lingkungan yang namanya lingkungan Santo Lukas, Mburi Gereja Persis. Itu ada seorang sepuh usianya hampir 90 tahun, namanya Eyang Domo. Itu yang latihan kur, kuwi mesti rawuh dhisik dhewe. Dan ini akhirnya membuat sing nom-nom itu menjadi keri-keri piye gitu. Akhirnya yang Domo sergep rawuh. Lalu akhirnya lingkungan itu menjadi lingkungan sing rajin ya. Karena pengaruh kehadiran yang Domo itu. Yang mungkin dia hanya hadir manggut-manggut, mesem-mesem, nyembayang sing nom-nom. Maka siapapun sangat terbuka untuk terlibat dalam kapasitas apapun. Nah,
Tadi oleh Pak Harja sudah dipaparkan, kita temanya adalah menjadi pengurus itu memang asik. Nah, ini menjadi saat itu mungkin ada yang bisa saling berbagi nanti pengalaman asiknya menjadi aktivis, asiknya menjadi pengurus entah paroki maupun lingkungan atau bahkan prodiakon, bahkan asiknya ada di mana sih? Gitu. Pasti pengalaman-pengalaman Anda yang berkecimpung di sini sangat banyak bisa diceritakan. Damar itu bagaimana asiknya mendampingi anak-anak, asikin yang gitu, ngancani bocah-bocah. Lalu juga mungkin Pak Beni, Bu Tami, dampingi keluarga-keluarga yang beraneka macam ragam, yang seringkali ngeluh. Ya. Jadi keluarganya mengeluh kok marahi ade melu ngeluh dengan masalah yang begitu rumit. Itu asiknya di mana sih? Nah, saya kira juga yang lain-lain juga begitu pula yang mungkin bisa diceritakan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Artyo, waktunya saya kembalikan. Selamat malam dan berkah dalam. Malam berkah dalam. Ya, Bapak Ibu semua memberikan pengantar sekaligus juga berharap sih ya sebenarnya pada kita semua, seluruh umat paroki khususnya di lingkungan Santo Andreas, terutama untuk ikut terlibat di dalam pelayanan baik di lingkungan wilayah maupun paroki, dalam hal ini sebagai pengurus, karena bagaimana juga ya tadi seperti yang Romo sampaikan bahwa menjadi tanggung jawab dari kita semua, bukan orang lain di luar paroki. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami berharap ada sharing di antara Bapak Ibu semua, pengalaman dengan pelayanan yang mungkin sudah dilakukan dimanapun, sekali lagi bisa di lingkungan, di wilayah maupun di paroki, ya, sehingga ya bisa untuk saling meneguhkan, untuk bisa saling menguatkan. Syukur-syukur juga bisa menarik ya umat lain yang jangan berhenti sampai di sini saja atau cukup sekali saja, tetapi ya karena ternyata dari pengalaman saya pribadi paling tidak, ternyata menjadi pengurus, jadi pelayan gereja itu sangat mengasihkan, menyenangkan, menggembirakan. Bahkan kalau boleh saya tanduk gitu ya. Istilahnya orang terus gitu ya. Nah, monggo dari Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan apapun ya, hingga bisa kita sharingkan bersama ya, dan saling menambahkan. Ya, ini bisa hidup, ya, bisa saling mengisi, saling memberi ya, untuk kebaikan dan perbaikan tentunya gereja atau paroki kita tercinta. Nah, untuk pertama biasanya ditunjuk dulu gitu ya. Kalau nanti ya biasanya kalau yang muda itu saya beri kesempatan terlebih dahulu. Nah, kalau dari penglihatan saya di sini, dari sini, yang lebih muda, ya, yang paling muda, mudah-mudahan tidak salah. Itu ya, yang informasinya biar ini juga sekaligus membantu Pak Sugianto atau Pak Ki, ya, panggilan akrabnya, betul enggak Pak Damar? Monggo mungkin bisa mewakili ketua lingkungan atau pribadi untuk men-sharingkan pengalaman dalam pelayanan dimanapun. Monggo Mas Janu, kami berikan waktu untuk pertama kalinya. Monggo Mas Janu atau Mas Damas. Nggih. Matur nuwun Pak Haryo atas waktunya. Kebetulan saya ini ya masih dikatakan junior ya. Jadi sifatnya kemarin karena ketua lingkungan kami ada kendala, jadi saya yang
mewakili, maksudnya membantu dalam menyampaikan segala informasi dari umat di lingkungan kami. Kalau untuk pengalaman memang saya termasuk yang mohon maaf kurang aktif, jadi masih anggot-anggotan kalau untuk baik itu dulu doa lingkungan maupun ke gereja. Jadi untuk pengalaman ya ini merupakan pengalaman untuk melayani atau untuk membantu lingkungan kami, ya tidak saya sendiri, tetapi semua umat itu juga ikut membantu dalam menyampaikan informasi baik dari gereja maupun dari tim masing-masing. Jadi kita saling support, saling bantu. Jadi bukan cuma saya sendiri, tetapi saya dibantu oleh senior-senior saya yang di lingkungan umat Andreas ya. Sampai sejauh ini bagi saya dapat menyampaikan informasi yang kami dapat dari gereja dan dapat membantu umat lingkungan Andreas dalam mengikuti baik itu misa offline maupun ada mengantar prodiakon untuk mengantarkan komuni di rumah. Jadi dan sejauh ini menikmati sekali dalam melayani umat. Itu Pak Aryo pengalamannya. Matur nuwun. Hilang Pak Hartio. Halo Pak Hartio. Sinyalnya terlempar kayaknya. Oh. Sinyalnya mungkin tidak bagus. Iya nih. Ya Bapak Ibu, terima kasih Mas Damas ya. Pimpin ditunjuk, ditari apa langsung ditembak orang ngerti ya. Pokoknya wis saiki dadi istilah dari PJS loh ya. Ada di situ. Nggih, ada lagi yang lain dipersilahkan yang tidak kalah muda, namanya mirip Damar. Bagaimana pengalaman asiknya mendampingi anak-anak selama ini? Halo Romo. Saya sharing terkait pendamping Pia ya Romo. Ya. Sebenarnya selama mendampingi Pia tuh saya nggak 100% pegang Pianya gitu. Jadi saya benar-benar hanya membantu Tante Indri gitu. Meskipun hanya membantu tapi jujur mengasihkan karena yang dilayani itu kan anak-anak. Jadi mereka selalu ada idenya dan setiap selesai pelayanan, kalau dulu kan pertemuan offline, jadi anak-anaknya bisa sampai 30-40 anak, dan itu selalu pulang tuh selalu ada cerita. Hari ini tadi ketemu si ini lucu banget, dia aktif dan lain-lain gitu. Mungkin itu salah satu apa ya, berkat Tuhan buat ya. Meskipun hari Minggu harus bangun pagi-pagi karena harus Pia, tapi menyenangkan, maksudnya gimana ya, ada kebahagiaan tersendiri ketemu anak-anak gitu. Begitu Romo kurang lebih. Ya, terima kasih. Pak Hartio sudah masuk. Silakan Pak Hartio. Ya, maaf ini agak waduh, maaf Bapak Ibu Romo. Baik, mungkin dari yang lain, tapi kalau tidak salah dengar karena tadi
agak putus-putus. Yang jelas dari Mas Damar itu Mbak Damar. Mbak Damar sama Mas Damar. Kira rambutnya dikucir apa itu? Oh, Saya lepas dulu Romo biar kelihatan oh iya, ceweknya. Enggak apa-apa, ini karena dari HP ini ceritanya. Ya, saya mensarankan yang tentunya bisa menjadikan apa ya istilahnya spirit semangat bagi kita semua, terutama dari lingkungan. Ya, bahwasanya melayani itu ya benar-benar mengasihkan, apalagi kalau juga mendapat dukungan dari itu ya, dari seluruh ya umat yang ada di lingkungan, terutama pengurus, karena tadi disampaikan oleh Mas Damar bahwa beliau ini menggantikan atau untuk sementara membantu Pak Ki yang belum memungkinkan untuk menjalankan tugasnya. Baik, untuk itu bisa ditambah atau ada yang bisa men-sharingkan lagi, monggo dipersilakan. Dan saya kira juga tidak harus sama atau hanya terkait dengan pelayanan, tetapi juga bisa menginformasikan apapun ya yang terkait dalam melayani atau gereja. Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Tadi pertama Mas Damas. Lalu tadi Oh, ya. sudah disambung oleh Mbak Damar. Oh, Mbak Damar. Oh, ada Damar ya. sudah sharing tadi. Ini. Oke. Ya, ya. Maaf, oke. J. Ya, maaf, J. Monggo yang lain, silakan. Mungkin dari Mbak Ud dulu sambil yang lain menyiapkan, atau nanti biasanya kalau sharing gitu ya. Terakhir mungkin nanti justru banyak sharing dari Bapak Ibu semua. Monggo dari Mbak Ud dulu atau Bu Beni. Pak Beni, monggo Pak Beni atau Bu Beni. Selamat malam Romo, Pak Arjo dan teman-teman semua. Tujuan harian paroki. Kami berdua melayani di pendampingan keluarga atau sekarang pastoral keluarga itu sudah 2 periode. Sudah dari 2 periode ini dan dinamikanya memang luar biasa. Yang periode kami mendapat dukungan penuh dari Romo Sunar untuk lebih banyak bergerak, dan ternyata memang luar biasa ketika berkunjung ke lingkungan bersama Bu Ria juga waktu itu ya, kita muter dari lingkungan ke lingkungan, kemudian KPP rekoleksi keluarga itu luar biasa menyenangkan. Pusing betul tadi yang Romo ngendikan, ngurusi keluarga-keluarga yang bermasalah, ngurusi keluarganya awake dhewe, masalah keluarganya awake dhewe. Mumet yo. Ngurusi keluarga lainnya. Tapi itu menarik dan justru ketika kami melayani keluarga-keluarga ini, pada saat yang sama keluarga kami juga bertumbuh. Jadi tahu, oh di sana keluarga ini menghadapi masalah yang jauh lebih berat dari kami. Jadi kalau kami refleksikan ke diri kami sendiri, kalau itu terjadi ke kami, mungkin kami tidak sanggup menghadapi. Tapi kalau keluarga ini bisa bertahan ya, seperti itu. Lalu pas menghadapi keluarga yang lebih muda dari kami, sharing apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami lewati, seperti itu. Kemudian kalau KPP, setiap kali KPP itu setiap kali waktu buat kami untuk mengingat kembali masa-masa penuh cintanya, satu cintanya dulu, masa-masa awal perjuangan dulu, dan itu menghangatkan relasi kami lagi. Jadi setahun 2 kali kami seperti di-charge lagi melalui KPP. Asik, meskipun pusing, iya. Oh, dan itu semua. Terima kasih. Baik, ternyata apa yang disampaikan Bu Tami
Dalam? Bentar, Pak. Menggema. Ya. Satu dimatikan dulu aja, Pak. Halo? Wah, masih menggema, sebentar. Aduh. Satu live dulu aja, Pak. Sebentar, lanjut dulu Pak Tommy. Sebentar Pak Tommy. Nggak apa-apa, nanti ini saya ngantuk dulu. Bentar. Mohon maaf. Monggo dilanjut dulu kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing. Mungkin dilengkapi Pak Beni tadi, sudah Bu Beni, jadi gen komplit gitu loh. Pak Beni melengkapi gitu, jadi monggo Pak Beni. Ya, matur nuwun Kang Dalu Romo dan juga Bapak Ibu DPPH harian. Jadi kami hanya melengkapi aja. Sebenarnya saya ini kan pendampingi Bu Tami sebagai tim TPKP. Dan kalau saya sendiri kan sebenarnya di Kramas ya, kemasyarakatan ya. Tapi memang dari dulu, di periode pertama itu kami sudah selalu mendampingi. Makanya di periodenya keduanya Bu Tami ini ya selalu mengintili saya. Karena apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tami, ketika kami pelayanan di KPP itu ataupun di TPKP itu sungguh-sungguh sangat lebih bisa menguatkan kami di dalam berelasi, lebih menghangatkan. Dari apa? Karena setiap kali kami menghadapi permasalahan-permasalahan yang dari keluarga-keluarga itu yang membuat kami lebih kuat ya, lebih kuat. Oh ternyata ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tami. Ketika ada keluarga yang bermasalah, ternyata permasalahannya lebih besar, lebih berat dari yang pernah kami alami. Makanya keluarga ini bisa, tentunya semoga saja kami pun juga akan bisa. Itu yang kami menguatkan. Dan yang jelas kami merasa asik, senang ketika kami bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman kami berdua, bisa men-sharingkan dan itu menjadi menjadi berkat ke calon-calon pasutri kalau itu di KPP. Kemudian kalau di Emmaus Center itu bisa menjadi berkat atau menjadi sesuatu yang bisa kami sampaikan ke keluarga-keluarga yang barangkali bermasalah seperti itu. Dan itu selalu mengasihkan, itu selalu dan membuat kami lebih sukacita. Namun ya memang ada berat banget. Sehari kami katakanlah bisa ada dua keluarga yang menghubungi kami, gantian mungkin Bu Tami atau mungkin saya, itu kadang-kadang malam hari melalui WA, apalagi sekarang lagi musim pandemi ini, itu kadang-kadang juga mau tidur berat. Kalau masalahnya berat, itu nampung berat. Akhirnya ya wis lah, ini saya pending dulu. Paling-paling nanti kami ya doa seandainya bisa kami selesaikan, katakanlah gitu, bisa kami ada pencerahan ya monggo, kalau enggak ya kami pasrah sama Tuhan, biasanya gitu. Itu hal yang kadang-kadang membuat beban, tapi sekali lagi ketika sudah kepepet ya akhirnya kepasrah. Tapi pada prinsipnya kami sangat sukacita di dalam pelayanan ini. Oke, gitu Romo, Bapak Ibu. Terus. Ya, ternyata dari Pak Beni dan Bu Beni tadi benar-benar apa yang beliau lakukan di dalam melayani umat, ya, karena beliau ini bertugas untuk mendampingi keluarga-keluarga
sama keluarga-keluarga muda dan juga yang bermasalah itu ya istilahnya mengasihkan, menyenangkan, sekalipun mungkin dalam perjalanannya juga seringkali menemui hambatan, tapi toh beliau tetap menjalaninya dengan baik karena ternyata juga membawa berkah, paling tidak bagi keluarga. Betul ya Bu Beni, Pak Beni? Apakah dengar suara saya? Dengar. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Ini cukup banyak bertambah yang hadir. Ya. Dari ini senior kita, mungkin Bu Wiono. Monggo Bu Wiono. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Kaitan dengan tugas saya di gereja, di lingkungan, saya itu ditunjuk sebagai prodiakon waktu itu. Saya mikirnya begini, saya itu tidak bisa naik kendaraan, terus nanti bagaimana saya harus melakukan ini semua, menjalani ini semua. Akhirnya dengan niat dan semangat, saya bisa menjalani ini semuanya. Dan banyak juga pertolongan-pertolongan, bantuan-bantuan dari Bapak Ibu yang ada di lingkungan maupun yang ada di gereja. Sehingga saya bisa menjalani ini dengan senang hati. Kemudian dengan berhubungan dengan saat ini COVID, kita kan harus melakukan pengiriman komuni di lingkungan. Kita mengikuti misa offline dan di mana umat yang tidak bisa hadir di gereja. Itu pun juga saya sedikit ada kendala, yaitu untuk pengiriman komuni. Di lingkungan kami itu ada 2 prodiakon. Kemudian 2 prodiakon ini kebetulan saya ajak kerjasama dan saya bagi 2 kelompok untuk pengiriman ini, dan prodiakon yang satu ini juga dia bisa saya ajak kerjasama. Dan untuk pengiriman itu pun saya juga tidak bisa naik kendaraan, saya juga diantar oleh anak saya waktu itu. Kemudian sampai saat ini semua ini kita jalani dengan senang hati, maka disitulah Tuhan akan memberikan jalan dan petunjuk bagi saya. Kemudian asiknya ketika saya mengirim komuni di lingkungan itu, sebelumnya itu sudah saya WA agar umat yang komuni, dan paling tidak itu sudah ada di depan rumah atau di teras, sehingga kami ketika datang di tempat itu atau di rumah itu, kita tinggal membagikan atau mengaturi, dan itu pun kita tidak perlu waktu yang lama. Pertama kali saya mengirimkan komuni itu, kebetulan rumah yang saya tuju pertama kali itu gimana ya, belum siap, sehingga kami harus menunggu agar ketika itu dia ibunya keluar, kemudian tidak jadi ibunya yang tapi disuruh memberikan kepada anaknya, dan anaknya pun juga sudah komuni. Itu yang bisa saya lakukan. Kemudian banyak sekali pengalaman yang
saya alami ketika pengiriman komuni, dan di mana kita memang harus sabar walaupun dengan banyak kendala, kita pun juga harus sabar melakukan. Dan sampai saat ini saya juga masih berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan ini, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya selama ini. Terima kasih. Gendalu berkat dalam. Berkat dalam. Pengalaman dari Bu Untari ya, sebagai prodiakon yang ternyata segala sesuatu itu kalau dilaksanakan dengan senang hati, gitu ya, artinya tidak ragu-ragu apapun, sekalipun ada kendala gitu ya, tapi kalau dilaksanakan ikhlas, sabar gitu ya Bu, semuanya pasti akan berjalan dengan baik, atau juga tidak terlepas dari bimbingan Tuhan sendiri gitu ya. Ya, saya kira itu dari Bu Untari ya. Dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Masih ada banyak apa yang ada di hadapan Bapak Ibu semua, boleh kita santai saja. Pak Hartio, monggo, mungkin Pak dari Hartio, tadi Bu itu Bu Swastanti, ya, Bu Swastanti mau menyampaikan itu. Boleh ya Bu Suwiono. Ya, Suwiono. Ya, monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Udah masuk. Begini Bapak Dikawi Romo, pada waktu itu suatu malam saya dihubungi oleh Bu Siska supaya saya mengisi doa malam yang setiap malam jam 8 itu. Seharusnya Ibu Ketua Santa Monica ya, Bapak Ibu Rismiati belum mempunyai HP yang bisa menunjang untuk Zoom. Oleh karena itu kok langsung menunjuk saya. Nah, ini kira-kira menyalahi atau tidak Romo atau Bapak Hartio, karena kami kan sudah tidak pengurus lagi di Santa Monica Krapyak. Dan ini nanti bulan ini katanya tanggal 10 untuk mengisi lagi doa malam. Nah, tiap tanggal 7. Apakah nanti berikutnya juga masih menjadi tanggung jawab saya, ataukah Romo atau Bapak bisa menghubungi lagi ke Buris menekankan supaya yang ketok itu yang kelihatan itu, yang pengurusnya itu ketuanya Santa Monica cabang Krapyak itu Bu Rismiati. Hanya itu Romo, Bapak Hartio, pertanyaan dari saya. Kalau diizinkan ya saya tidak apa-apa, tapi kayaknya kan saya sudah bukan kok saya yang isi gitu. Terus ya tidak apa-apa gitu. Saya masih dengan senang hati mau gitu. Nah, Romo, Bapak, terima kasih. Selamat malam berkah. Selamat malam berkah. Baik, mungkin Romo bisa menanggapi, monggo Romo. Kalau saya sih tidak masalah Bu, karena yang penting semua bisa berjalan dengan baik. Karena kadang-kadang kendala teknis ya yang tidak memungkinkan kegiatan itu dilakukan secara offline atau tatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Ada juga yang tidak bisa menggunakan media sosial seperti online seperti ini. Tapi monggo dari Romo, ada tanggapan Romo? Jawabannya sami Bu, pokoknya niku jangan ketiban sampur, niku langsung Bu Siska nggih saya menghubungi. Bu Siska itu memang menjadi koordinator pelaksanaan doa malam ini ya, doa malam.
Itu jadi programnya Bu Ria nih. Ning pelaksananya Bu Siska ya. Maka kalau Bu Siska lalu menghubungi jenengan ya wis dilakoni mawon. Bisa lewat handphone. Kalau memang kesulitan sebetulnya anak-anak Komsos itu juga tidak keberatan untuk membantu entah dengan datang, syuting dan sebagainya. Ngaten nggih Bu nggih, sing mantep mawon nggih. Matur nuwun Bu, kadalem. Jadi kami jelas mendukung, apalagi Ibu yang istilahnya sudah sepuh tapi masih bersemangat ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam memimpin doa dan lain-lain. Jadi selamat Bu. Bapak Ibu, karena masih ada waktu, monggo kalau ada yang menambah, tapi jangan mengurangi ya. Pak Hartio. Monggo, ini masih ya. Itu kalau boleh usul, yang di belakangnya Ibu Suwiono juga aktivis di gereja. Kayaknya bagaimana Pak Hartio? Setuju nggak? Angu-angu tok. Ya. Oh iya kae. Monggo. Ada penampakan itu di belakang. Ngaturi majeng Bu niku Bu. Pak Alex, monggo. Mungkin bisa sharing pengalaman untuk kita khususnya umat lingkungan Santo Andreas. Monggo Pak Alex, maju sedikit dan saya foto. Ayo, tukeran. Ya. Monggo Pak Alex. Aturan majeng Bu, kesanipun sharing pengalaman. Monggo Bu. Pak Alex. Selamat malam Romo. Monggo Pak Alex. Sekarang terima kasih. Kebetulan saya jadi apa nih? Saya menjadi anggota tim Litba, tim data, juga menjadi sekretaris Gedung Gereja Krapia. Ya, saya mulai aktif di dua jabatan itu sudah sejak 2016 mungkin. Jadi belum, harusnya sudah dilungsurkan dari dulu. Jadi jabatan saya dari dulu itu sekretaris pengembangan 2014 mungkin ya, Romo Supra datang ya. 2014 sampai itu sama sekretaris pengembangan dan tim data Litbang Krapia. Ya, pengalaman ini yang mungkin rame itu di panitia pengembangan, karena kalau tim data itu biasanya kita bekerja kalau ada sensus. Begitu sensus clear, kita tinggal mengolah data, kemudian data tinggal kita berikan kepada bidang-bidang yang membutuhkan. Jadi biasanya OPEC-nya sekitar 2 tahun sekali kalau tim banknya. Jadi kalau komplit, kita tinggal proses sesuai kebutuhan dari bidang-bidang. Cuman yang masalah waktu sensusnya itu yang mumet, itu karena kita harus ngopiak orang 2.000 ya, paling enggak umat Krapia itu ada sekitar 2.000 orang. Jadi ada yang mau didata, ada yang dengan suka hati mau didata, ada yang didatangi cuek saja yang mau masuk datanya. Ada yang sudah di WA berkali-kali untuk input data, input datanya seperti itu. Jadi ya kita ya nggak bisa maksa, karena biasanya problemnya di umat kan ini pelayanan ya semampu kita aja. Jadi kalau saya sudah berusaha seperti itu, nanti datanya biasanya targetnya paling akurasi rata-rata sekitar 90%-an sudah bisa untuk jumlahnya, tapi untuk yang lainnya mungkin
masih belum bisa akurat dengan benar. Sedangkan rame itu yang paling bagi saya yang membuat saya senang itu yaitu tim pengembangan ya, karena di situ kita puji Tuhan punya tim pengembangan yang istilahnya solid, sangat solid dan mereka benar-benar sampai saat ini bekerja dengan tulus. Jadi ada yang tim ngawul harus jam 5 pagi siap-siap untuk nyiapin barang untuk dijual, itu membuat kegiatan jadi sangat menyentuh ya bagi diri, dan semuanya berusaha dengan baik dan hasilnya memang bisa dirasakan dari 2014 sampai sekarang itu perubahannya sangat bisa kita rasakan sampai sekarang dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk tim pengembangan. Meskipun pada awal pembangunan yang namanya panitia pengembangan harian setiap hari Kamis itu rapat selalu pulang sampai jam 12 malam, jam 1 malam, sering seperti itu. Kita harus sampai naik ke mana ya, ke waktu bangun pastoran, malam-malam kita naik ke atas bangunan sudah berapa persen, terus perubahan-perubahan yang harus dilakukan seperti apa ya pada dasarnya bagi saya itu kalau saya dimintain, kalau saya bisa ya saya kerjakan, itu aja. Pokoknya prinsip saya kalau untuk gereja, kalau saya diminta, kalau saya bisa saya laksanakan. Saya enggak mikir nanti itu susah atau enggak, ya saya laksanakan aja. Seperti itu. Ya, demikian Romo dari saya. Ya, terima kasih Pak Alex agar sharing yang menguatkan kita. Jadi sekalipun dalam perjalanan banyak suka dan duka, tapi beliau berprinsip kalau itu untuk gereja, untuk Tuhan, dia selalu siap gitu ya. Kalau tadi belum mengatakan sudah cukup lama jadi pengurus, mulai sekretaris atau litbang ya, kemudian sekretaris pengembangan yang berarti 14 sampai sekarang itu 7 tahun ya. Tapi beliau tentu akan juga siap seandainya masih dibutuhkan, karena kapanpun kalau memang itu untuk gereja dia siap. Ini contoh yang saya kira patut untuk contoh ya. Baik, masih ada waktu sedikit, mungkin terakhir saya berikan pada, kalau tidak salah ada Mas Vanus ya. Beliau ini dulu aktif rajin gitu ya, tapi karena mungkin sekarang sibuk untuk segala sesuatunya sehingga yang diurus hanya satu orang mungkin. Tapi bisa bercerita, bersharing pengalaman menjadi aktivis gereja saat muda. Nah, sekarang sudah agak tua, belum tua tapi ya. Monggo Mas Vanus, masih ada? Monggo Mas Vanus. Ya, matur suwun Pak Hartio. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, buka dalam. Malam, buka dalam. Maaf telat karena barusan dari keluarga di Ungaran tadi barusan datang terus nyimak langsung lihat. Terima kasih kesempatannya buat Pak Hartio. Dimaklumi. Belum mandi juga, maaf. Pengalaman saya sebagai orang muda, jujur kalau di lingkungan Andreas itu ya banyak sekali yang, maaf sebelumnya, para sesepuh. Jadi kita yang muda-muda kadang bingung mau ngaktifin lagi yang muda-muda yang
untuk semangat dalam bersosial di gereja, apalagi keadaan pandemi seperti ini, menurut saya itu apa ya, kalau sudah online gitu di rumah atau mungkin sudah nyaman dengan keadaan di susah, jadi ya perlu diperhatikan lagi untuk keterlibatan para orang muda yang ada di setiap lingkungan-lingkungan. Jadi ya semoga pengurus Dewan Gereja bisa memikirkan itu. Terus untuk keterlibatan saya di gereja itu, saya aktif dari tahun 2016, saat itu diajak Mas Nunu sebagai tim dekor selama 2 tahun, 3 tahun, terus OMK setahun, tim dekor lagi. Terus saat ini mungkin kalau dibilang apa ya, pengurus, tapi pengurus bayangan, karena saya jujur saja di bidang misa kreasi. Ya. Misa kreasi dalam pandemi sebenarnya tidak ada yang dikreasikan misalnya, karena semua serba online ya. Jadi bingung mau berkreasi seperti apa, seperti itu. Pengalaman saya pribadi dari Romo awal dulu, Romo Smith, terus Romo Supra, sekarang Romo Sunar, menurut saya adalah Romo-Romo ini adalah Romo-Romo yang hebat, tangguh, punya visi misi. Satu dengan yang lainnya itu berbeda, tapi satu tujuannya untuk membuat umat Krapyak menjadi guyup rukun sampai saat ini. Walaupun di saat pandemi seperti ini, Romo Sunar dan tim membuat umat Krapyak itu menjadi tetap masih ada gengsengnya walaupun pandemi seperti itu. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi, kumpul lagi, bisa lepas masker, bisa selfie seperti itu. Ya semoga saja pengurus dan Dewan Paroki tetap semangat, tetap apalagi Romo yang garda terdepan yang memikirkan semuanya ini supaya masih tetap sehat, tetap kuat, tetap mempunyai ide-ide yang kiranya untuk umat itu lebih semangat untuk dalam pelayanan. Matur suwun, berkah dalem. Berkah dalem. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Panus yang sudah men-sharingkan pengalamannya di aktivis gereja. Dan ke depan juga akan tetap bersedia untuk membantu, mendukung kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilakukan, ya, sehingga apa yang dimiliki, potensi yang ada pada Mas Panus bisa diberikan untuk gereja. Bapak Ibu semua, karena waktu Pak Sardena sudah menunjukkan pukul 8 lebih, seperti yang saya janjikan tadi, maka sebelum doa penutup, waktu untuk Romo Sunar memberikan peneguhan bagi kita semua, dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang terakhir, tapi di lain kesempatan kita bisa bertemu, ya, sehingga bisa memberikan potensi-potensi yang kita miliki, mana masing-masing tentu mempunyai hal-hal yang bisa disumbangkan kepada gereja, bukan hanya saat ini, tapi juga untuk waktu-waktu mendatang. Monggo Romo. Oke, matur nuwun Pak Hartyo, Pak Ibu sekalian, anak-anak, yang muda, terima kasih sharing-sharingnya. Ini semakin meneguhkan, semakin meneguhkan. Ono keluar jangkrik itu ya. Udah munut. Ngikut jangkrik ya. Nah, ada suara jangkrik. Ya, terima kasih sharing-sharing. Tenang kayak Pak Anus.
sharing-sharing yang meneguhkan, yang semangatkan bahwa ketika segala kebaikan yang Tuhan tanam pada kita itu kita gunakan, itu kan ibarat kalau dalam kitab suci itu ada diberikan ada yang 5 talenta, 10 talenta, macam-macam ya. Ketika itu kita gunakan, maka itu akan menjadi sumber berkat. Dan memang rahmat Tuhan itu akan menjadi berkat kalau itu dialirkan. Nek mung disimpan dewe, itu kalau dalam penggambaran itu seperti laut mati. Air itu hanya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Maka air laut mati itu ya mati, sungguh nggak ada kehidupan di situ, nggak ada ikan, nggak ada tanaman di situ. Maka dari sharing-sharing itu semakin kelihatan ketika yang Tuhan berikan itu dialirkan, apapun ya, bisa lewat mata, bisa lewat perkataan, lewat tindakan, karya-karya pelayanan, itu ternyata memang sungguh memberikan kesegaran-kesegaran kepada kita dan menjadi sumber kekuatan. Katanya orang kalau hobinya donor suka donor darah itu justru malah mensehatkan untuk badannya. Nah, mungkin juga sama seperti itu. Maka memang Bapak Ibu sekalian, nanti tidak lama lagi kita akan ngepiake proses pergantian kepengurusan yang di lingkungan bisa nanti tetap koordinasi nanti bagaimana dikepiake pergantian kepengurusannya, dan nanti akan ada sosialisasi dari tim formatur tidak lama lagi juga termasuk pelayanan prodiakon, dan di tingkat paroki juga membutuhkan pasukan yang cukup banyak ya, relawan-relawan yang ya terima kasih sekarang sudah banyak yang terlibat. Lalu ini akan terus kita minta untuk dapat ambil serta dalam segala macam hal. Terima kasih lingkungan Andreas, seluruh umat. Lalu berdoa untuk kita semua diberi kesehatan. Ya kondisi tetap masih naik turun kondisi. Dan semoga segera berlalu sehingga dinamika gereja kita bisa kembali semarak seperti dulu. Begitu saja, terima kasih sharing-sharingnya. Monggo Pak Harjo, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Romo. Dan terima kasih juga Ibu semua, adik-adik OMK yang telah berkenan menanggapi dan sekaligus hadir di dalam pertemuan online dalam kunjungan DPPH ke lingkungan, khususnya Santo Andreas pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita undur diri, kita tutup dengan doa dan sekaligus mohon berkat dari Romo. Mbak Odi, kayaknya ada ini. Monggo Mbak Odi, tolong untuk menutup doa pada kesempatan ini dan sekaligus mohon berkat dari Romo Sunat. Baik, terima kasih. Dengar suara saya, Pak? Ya. Halo. Halo Mbak Adi. Mbak Adi. Iya. Halo. Halo. Ya. Ya. Monggo Romo, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, kita akhiri kunjungan lingkungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu, Engkau yang begitu kasih dan murah hati, atas waktu yang Engkau berikan pada kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami untuk saling sharing dengan pengalaman kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kiranya lingkungan Andreas akan semakin berkembang, seluruh umatnya pun juga senantiasa sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan kami juga mohon Tuhan, dalam kunjungan ini juga kiranya
umat Andreas pun juga terketuk untuk bisa lebih aktif lagi dalam kehidupan menggereja dan juga berkenan untuk menjadi pengurus-pengurus bersama-sama untuk memajukan gereja Ignatius. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga Tuhan. Saat ini kami akan undur diri. Kiranya Tuhan senantiasa limpahkan kesehatan dan keselamatan bagi kami semua dan juga bagi keluarga kami masing-masing. Dan di akhir ini juga Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu melalui gembala kami, Romo Sunaryadi. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Dari saudara dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih.